Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriyadi dengan NIM 820005 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 3 Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meresume beberapa submateri dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatmawati SPD MPD. Baik, yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan atau paparkan adalah yang paling dasar, yaitu istilah-istilah dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada personal komputer. Nah, personal komputer ini adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh perseorangan atau dimiliki secara pribadi, dan manfaat atau kegunaan dari komputer itu sendiri ditentukan oleh pengguna atau pemilik dari komputer tersebut. Kemudian yang kedua ada mainframe. Nah, mainframe ini adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh organisasi besar untuk menjalankan sebuah aplikasi kritis. Juga biasanya digunakan untuk pengelolaan data massal seperti misalnya sensus, kemudian industri, kemudian statistik konsumen, dan juga digunakan untuk pemrosesan transaksi, dan juga masih banyak manfaat-manfaat lain dari mainframe itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada superkomputer. Nah, superkomputer ini adalah seperangkat komputer yang digunakan untuk perhitungan intensif, misalnya seperti perkiraan cuaca, kemudian riset iklim, terus riset pemanasan global, kemudian analis skrip, dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari atau kegunaan lain dari superkomputer ini. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen kita juga mengenal beberapa alat. Nah, yang pertama itu ada alat input. Nah, alat input ini adalah alat yang digunakan untuk menginput data atau memasukkan data ke dalam komputer, seperti misalnya keyboard, mouse, scanner, kemudian joystick, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya alat proses. Nah, alat proses ini adalah alat yang digunakan untuk memproses data pada komputer, seperti misalnya RAM, kemudian hard disk, kemudian sound card, kemudian CPU, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada alat output. Nah, alat output ini adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan data dari komputer itu sendiri, seperti misalnya yang pertama monitor, speaker, printer, kemudian headset, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu konsep sistem informasi berbasis komputer. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini adalah sebuah komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengelola sebuah data untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang relevan kepada pihak ekstern dan intern. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, SIM ini atau sistem informasi manajemen ini adalah sebuah perencanaan untuk pengendalian internal sebuah bisnis, di mana penggunaan atau kita memanfaatkan penggunaan dokumen, kemudian pemanfaatan tenaga manusia, teknologi, prosedur, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah dalam sebuah bisnis. Oke, selanjutnya ada sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung keputusan yang diambil untuk sebuah bahan pertimbangan. Biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Ini ada sistem pakar. Sistem pakar ini adalah sebuah sistem dalam komputer yang mengandung beberapa sistem pakar atau beberapa ahli di dalam komputer tersebut, yang tujuannya adalah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor ini adalah sebuah sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, yang sekarang sering dikenal dengan kantor virtual, yang biasanya digunakan untuk mengetahui informasi ke dan dari orang-orang yang
berada di dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu struktur dari sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, apa sebenarnya itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan atau sekelompok proses di mana data dapat dikelola, dianalisa, dan ditampilkan untuk dapat berguna dalam sebuah pengambilan keputusan. Struktur sistem informasi manajemen adalah susunan urutan atau tahapan dalam mengelola suatu sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang perlu kita ketahui adalah komponen dari sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu ada komponen input, kemudian yang kedua ada komponen output, yang ketiga ada komponen basic data, kemudian yang keempat ada komponen modem informasi, kemudian yang kelima ada komponen modem teknologi, dan yang terakhir ada komponen kontrol. Nah, itu tadi beberapa komponen-komponen dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan tren teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu ada komponen-komponen dari teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh operator atau brainware, seperti misalnya prosesor, kemudian memory card, kemudian input dan output device, kemudian kabel data. Kemudian selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Nah, software ini adalah media yang menjembatangi antara hardware dan brainware atau operator. Contohnya seperti misalnya software system, kemudian software aplikasi, kemudian infoware, kemudian freeware, terus brainware atau Azure. Selain itu juga ada beberapa manfaat dari teknologi informasi dalam bidang bisnis, seperti misalnya yang pertama yaitu memudahkan untuk mempromosikan barang dagangan atau bisnis. Kemudian yang kedua menghemat waktu. Terus yang ketiga meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat ada pengelolaan tim yang lebih mudah. Terakhir ada meningkatkan pelayanan. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan atau resume dari tren teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu perangkat lunak dan perancangan sistem. Oke, di sini yang pertama yaitu pengertian dari software menurut Roger S. Pressman pada tahun 2002. Dia berpendapat bahwa perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat di dalam komputer. Di dalam sebuah komputer, ketika dieksekusi oleh usernya akan memberikan sejumlah fungsi sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan oleh usernya. Jadi seperti itu menurut Roger S. Pressman. Kemudian jenis-jenis software. Jenis-jenis software yang pertama ada sistem operasi. Kemudian yang kedua ada software pengelola data. Kemudian yang ketiga ada software pengelola angka, kemudian ada software antivirus. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini di materi ini dibahas saya sudah meresume beberapa perkembangan software. Yang pertama di era Vinonier pada era pertama, kemudian di era kedua ada era stabil, kemudian di era ketiga ada era mikro atau era ketiga ini era mikro, kemudian yang terakhir itu era modern atau era keempat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu apa sih sebenarnya itu flowchart. Oke, flowchart adalah bagian alur diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram. Jadi penyajiannya itu dalam bentuk diagram. Itu adalah pengertian dari flowchart. Kemudian fungsi dari flowchart itu adalah memberikan informasi dalam bentuk diagram. Jadi fungsinya seperti itu, memberikan informasi dalam bentuk diagram. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis
postcard. Yang pertama itu ada dalam bentuk dokumen, kemudian ada dalam bentuk program, kemudian ada dalam bentuk proses, sistem, dan yang terakhir yaitu skematik. Itulah tadi beberapa materi atau submateri yang telah saya resume kemudian saya jelaskan di dalam video ini. Cukup sekian saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.